Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah kasus tentang transaksi dengan bendahara pemerintah gitu ya. Jadi di sini kebetulan tadi ada pertanyaan dari meja kursi sekolah, em, akunnya ya, nama akunnya. Mohon maaf, ingin bertanya. Apabila dinas membeli barang ke CVA itu PKP misal dengan harga 5 juta per barang. Lalu CVA PKP tadi beli barang beli barangnya kepada CVB PKP juga dengan harga 3,5 juta per barang. Jadi untuk CVB PKP bagaimana pelaporan pajak PPN-nya? Apakah dikenakan PPN lagi atau bagaimana gitu ya. Tolong dijawab, saya masih bingung dan terima kasih. Oke, jadi di sini saya coba menjelaskan dengan sederhana mekanisme apabila kita bertransaksi dengan bendahara pemerintah dan kalau misalkan eh, rekanan kita tadi ya, rekanan si CVA tadi itu beli barang ke PKP yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita coba buatkan simulasinya. Saya akan coba pakai Excel saja. Oke. Jadi di sini misalkan katakanlah ada tiga pihak ya, berarti ya. Misalkan di sini adalah eh, dinas A gitu ya. Kemudian di sini ada CVA dan di sini ada CVB. Nah, dinas A ini dia membeli barang gitu ya. Misalkan em, katakanlah tadi ya, beli beli ke CVA ya, beli ke CVA-nya. Beli barang 5 juta per beli 5 juta per barang gitu ya. Anggap aja 5 juta lah ya. Gampangnya seperti itu. Nah, berarti di sini kan anggap aja misalkan di sini DPP-nya, DPP itu dasar pengenaan pajaknya ya. Itu adalah 5 juta. Kemudian PPN-nya di sini berarti kita pakai asumsi yang 11% ya. Sekarang sudah tarifnya berarti 11% kali 5 juta. Nah, total berarti di sini ya faktur pajaknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian dari CVB ini, sorry, dari CV tadi pertanyaannya adalah, lalu CVA PKP beli barang ke CVB PKP-nya, PKP juga dengan harga 3,5 juta. Nah, jadi CVA ini dia beli barang ke CVB ya, misalkan beli 3,5 juta, misalkan gitu ya. Anggap aja ini, saya nggak tahu apakah ini atas barang yang sama, kemudian jadi intinya adalah kalau seperti ini, CVB menjual barang ke CVA, CVA menjual barang ke dinas gitu kan, kalau kita balik gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ini sama juga DPP-nya, asumsi ini berarti belum termasuk PPN ya, 3,5 juta dan 5 juta ini, kita kalikan 11% juga, gitu. Jadi kita asumsikan ini semuanya belum termasuk PPN di sini. Nah, Eh, dari ketiga ini, Dinas A, CVA, CVB ini, perlakuan PPN-nya seperti apa gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau lebih sederhananya sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Berarti ya CVB dia menjual barang ke CVA, CVA menjual barang ke dinas gitu kan. Artinya kan dia
ada selisih harga di sini kan berarti gitu. Nah, eh, berarti kalau kita balik, karena pertanyaannya tadi beli ya, jadi harusnya lebih gampangnya adalah kalau kita menjual barang seperti itu. Nah, berarti ini CVB dan ini CVA kan seperti ini ya kurang lebih ya gitu. Nah, eh, kalau kalau kita dari pertama dari mana dulu ya? CVA dulu ya misalkan ya. CVA dulu berarti pada saat CVA itu beli kan harganya di sini itu kan berarti eh, CVA itu beli ya. Beli itu 3,5 juta. Jadi eh, sorry, gampangnya gini aja deh. PPN atas pembelian itu sebesar ini, sementara PPN atas penjualan, PPN atas penjualan itu yang mana? Harusnya kan yang ini ya, yang ke dinas gitu. Nah, berhubung dinas itu adalah pemungut PPN, artinya dinas sendiri yang setor. Dinas sendiri yang setor, artinya PPN atas penjualan, jadi CVA, walaupun dia menjual barang itu ke dinas, harusnya kan kalau kalau normalnya, mekanisme normal itu kan dia harusnya mungut PPN, dia yang setor gitu. Jadi CVA ini harusnya yang setor PPN-nya. Tapi berhubung dia dengan dinas, dinas ini yang setor PPN. Maka kita anggap PPN di sini penjualannya berarti menjadi nol. Nah, berarti PKPM-nya, mekanisme PKPM itu artinya PK itu penjualan, PM itu pembelian ya. Jadi ini asumsinya ini adalah PM-nya, ini adalah PK-nya. Nah, berarti penjualan dikurangi pembelian. Artinya dia minus. Minus kalau dalam PPN itu artinya lebih bayar, LB gitu. Dan ini bisa dikompensasi atau bisa direstitusi. Artinya CVA ini memiliki kesempatan untuk merestitusi atau mengkompensasi kelebihan eh, istilahnya mekanisme pajak masukannya dia gitu. Kenapa kok bisa minus? Karena pada saat dia membeli barang ini ya 385 ini PPN-nya itu dari PKP CVB ini seperti itu. Itu kalau unsur PPN di CVA ya. Jadi kemudian faktur pajaknya gimana? Faktur pajaknya apabila dia bertransaksi dengan dinas, maka kodenya di sini adalah kode 02. Jadi faktur pajaknya menggunakan kode 02. Itu kalau yang CVA ya. Mekanisme CVA, jadi pembeliannya dia ada 385.000 pajak masukannya, pajak keluarannya dia nol karena dia menyerahkan ke pemungut. Ke pemungut itu salah satunya dengan bendahara pemerintah ataupun dengan BUMN ya, itu relatif sama caranya. Jadi di sini nol. Nah, nol ini artinya minus ini artinya dia lebih bayar bisa dikompensasi ke masa berikutnya. Atau kalau misalkan mau silakan itu direstitusi ya. Cuman kalau restitusi kan harus ada pemeriksaan, pengembalian pendahuluan dan sebagainya. Itu silakan aja silakan pilih mau menggunakan metode yang mana seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke CVB. Ini CVA CVB ini dua-duanya PKP ya misalkan. Nah, mekanismenya, misalkan kita tambahkan lagi di sini. CVB berarti CVB. Nah, misalkan berarti kan bagi CVB, angka ini 385 itu kan berarti penjualan bagi dia. Bagi CVA itu pembelian, bagi CVB itu kan berarti penjualan. Berarti PPN atas penjualan berarti kan setara dengan ini. Jadi PM bagi CVA merupakan PK bagi CVB. Seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian PPN atas
pembelian kira-kira berapa? Misalkan anggap aja di sini ada yang namanya katakanlah ada CVD gitu ya, misalkan gitu. Anggap aja di sini ada tambahan lagi ya, katakanlah seperti itu. CVB beli ke CVD, misalkan belinya itu katakanlah 3 juta misalkan. Berarti DPP-nya, anggap aja ini 3 juta, kemudian PPN kita kalikan 11%, oke 330 di sini. Nah, 330 ini kan PM bagi si CVB. Berarti sama ya dengan yang tadi ya. Jadi PPN pembelian itu berarti ini PM. Nah, selisihnya berarti berapa ya? Kayak tadi ya, PK dikurangi PM, 55.000 rupiah. Ini adalah mekanisme PKPM-nya. Nah, berarti ini yang harus dilaporkan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, eh, bagaimana pelaporan untuk yang CVB? Nah, berarti pelaporannya di SPT-nya ya. Jadi dia harus buat, jadi di sini dia statusnya dia buka faktur dulu. Jadi pada saat dia menjual barang ke CVA, dia harus buka faktur. Kode fakturnya berapa di sini? Kode fakturnya karena dia sama-sama PKP ya, dia menggunakan harus kode 01 di sini. Kode fakturnya 01. Nah, begitupun juga yang ini ya. Jadi pada saat CVD menjual barang ke CVB 3 juta ini, CVD juga harus mengeluarkan faktur dengan kode 01. Jadi ini anggap aja transaksi normal ya. Semuanya menggunakan kode 01 semua gitu. Maka CVB pada saat di e-fakturnya ya, di aplikasi faktur, dia harus membuat faktur pajak senilai ya ini ya, PPN-nya senilai ini. Nah, dia mendapatkan faktur pajak ya, jadi di pre-populated data misalkan, atau dia mendapatkan faktur pajak masukan senilai 330. Nah, nanti di laporan SPT-nya, di lampiran SPT AB ya, 177 17 sorry. PPN itu 1111 ya, formulir 1111 AB itu ada mekanisme penjualan dikurangi pembelian gitu ya, penyerahan dikurangi perolehan. Nah, nanti ketemu di SPT induknya, nanti ketemu angka 55.000 ini. Dan angka ini, 55.000 ini harus dibayarkan sebelum dia lapor SPT masa. Katakanlah masa, misalkan masa November gitu ya. November 2023 misalkan. Berarti ini harus paling lambat dibayarkan, kan harusnya itu paling lambat adalah akhir bulan Desember ya, berarti ya. Akhir bulan Desember. Berhubung akhir bulan Desember itu tanggal 31 dan tinggal satu itu adalah hari Minggu, maka kita beralih ke hari kerja berikutnya. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 ternyata masih hari libur. Maka kita pindah ke tanggal 2 Januari. Gitu. Jadi paling lambat masa November adalah tanggal 2 Januari 2024 nanti. Jadi 55.000-nya ini harus sudah dibayarkan sebelum tanggal 22 sebelum tanggal 2 Januari 2024. Seperti itu. Setelah dibayarkan baru nanti silakan lapor SPT masa PPN-nya gitu ya. Kalau sekarang juga udah bisa ya. Jadi kalau mau bayar sekarang juga udah bisa, lapor sekarang udah bisa, tapi paling lambat nanti di tanggal 2 Januari. Kalau terlambat gimana? Nanti akan ada sanksi 500.000 kalau terlambat lapor, tapi kalau ini nanti akan dihitung eh, kira-kira suku bunganya berapa, keterlambatannya berapa bulan dan sebagainya. Itu ada di video saya sendiri tentang bagaimana kalau dia terlambat lapor atau terlambat setor PPN. Seperti itu ya. Jadi jawabannya kalau kita bicara bagaimana cara lapor untuk CVB ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau yang tadi ya, jadi atas penjualan ke CVA, bagi CVB itu adalah PK, pajak keluaran. Sementara kalau dia beli, misalkan dia beli ke CVD, atau misalkan ternyata dia beli juga CVA ya, itu adalah pajak masukan. Di PPN itu ada mekanisme namanya pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ini yang nanti harus dilaporkan.
Sementara kalau yang CVA, ya tadi ya, CVA karena dia bertransaksi dengan dinas, maka PPN-nya, PK-nya di sini nol. Kenapa jadi nol? Nol itu bukan berarti tidak ada PPN-nya ya, tapi kebetulan karena dia transaksi dengan dinas, maka dinaslah yang setor sendiri PPN-nya. Maka dianggap di sini PK-nya dia itu nol. Gitu. Dianggap PK-nya nol walaupun sebenarnya dia ada penyerahan. Jadi secara omset dia sebenarnya ada, tapi di PPN-nya dia tidak melakukan pemungutan PPN. Yang memungut dan menyetorkan adalah di si dinas ini, si bendahara pemerintah ini. Seperti itu mekanismenya. Semoga lebih paham ya tentang mekanisme PPN. Saya coba jelaskan dengan secara sederhana saja. Dan ini semuanya berantai ya. Maksudnya ketika nanti CVD ke PKP yang lainnya, mekanismenya akan selalu muter seperti itu terus. Gitu. Jadi pada saat dia menjual, itu berarti PK bagi dia, pajak keluaran bagi dia. Pada saat dia membeli, dia memperoleh faktur, itu adalah pajak masukan bagi dia. Sederhananya PM, pajak masukan, itu sama dengan beli, masuk itu beli, keluar PK itu sama dengan menjual. Menjual itu kan mengeluarkan barang ya. Kita menjual barang. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas eh, pertanyaannya. Semoga ini bisa menjawab eh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.